Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah audit internal, khususnya di bab pelaksanaan audit. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Nanti kita akan membahas tentang pertemuan awal, kemudian proses audit, dan juga komunikasi audit. Untuk pertemuan awal, teman-teman, apa sih yang ada di dalam pertemuan awal? Ini adalah analoginya. Kalau persiapan audit yang video pembelajaran sebelumnya itu adalah mengetok pintu. Kalau pertemuan awal itu sudah dibukakan pintu oleh auditi, lalu seorang auditor dan timnya itu masuk ke dalam ruangan tersebut. Apa yang dilakukan? Ada dua, yaitu perkenalan dan kontrak audit. Perkenalan dulu teman-teman. Kenapa sih perlu dilakukan perkenalan? Nah, perkenalan ini perlu dilakukan karena apa? Belum tentu saat seorang auditor dan auditi itu ketika bertemu di organisasi posisinya itu tidak sama. Posisinya sama ya, sama. Bisa saja saat audit itu posisinya berbeda. Kita analogikan kalau kemarin itu ada sebuah kepanitiaan. Di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang susunan tim audit. Susunan tim audit itu kan analoginya adalah kepanitiaan. Jadi bisa jadi ketika audit harian, seorang auditor mengaudit bagian keuangan. Namun ketika mengaudit yang terjadwal itu bisa jadi mengaudit bagian lainnya. Nah, makanya perlu yang namanya perkenalan. Perkenalan ini dilakukan untuk saling mengetahui dan memahami karakter antara auditor dan auditi. Perkenalan ini dilakukan di antara dua belah pihak, yaitu auditor dan auditi. Terutama auditi kunci, biar saling tahu dulu. Nah, kalau perlu teman-teman, di dalam perkenalan ini dilakukan apa? Pemaparan. Pemaparan yang disampaikan melalui PowerPoint bisa ya, disampaikan di LCD. Nah, gitu lebih lengkap, lebih detail. Nanti pekerjaannya diharapkan lebih lancar. Selama perkenalan ini diharapkan dan baiknya itu jangan sampai melepas ID card, tanda pengenal. Surat tugas juga dibawa terus, jangan sampai tidak dibawa. Itu ya, itu yang ada di perkenalan. Nah, lalu di dalam pertemuan awal juga dilakukan kontrak audit. Kontrak audit itu adalah apa? Kontrak audit ini penting ya, untuk dilakukan untuk memastikan bahwa antara kedua belah pihak itu sungguh-sungguh saling mendukung kesuksesan audit. Di dalam kontrak audit tersebut, ya minimal ada apa? Untuk apa sih? Untuk memastikan ya, untuk mendapat persetujuan, kesediaan auditi untuk tetap berada di perusahaan. Jika audit melebihi jam kerja, maka bersedia tetap ada di dalam kota agar sewaktu-waktu tetap dapat dihubungi. Seringkali audit itu melewati batas jam kerja. Memang sudah ada rundown-nya ya, sebaiknya ada rundown-nya. Namun juga ada rundown itu yang dibuat melebihi jam kerja yang rutin keseharian agar lebih cepat atau di-press ya untuk diminimalisasi 2 hari aja cukup, sehari aja cukup. Nah, itu bisa melewati batas jam kerja. Makanya perlu kesediaan auditi untuk tetap berada di perusahaan. Jika audit melebihi jam kerja, maka bersedia tetap ada di dalam kota agar sewaktu-waktu tetap dapat dihubungi. Auditi keseluruhan. Kalau auditi kunci ya selalu ada di dalam kegiatan tersebut. Lalu yang kedua adalah kesediaan auditi untuk menyediakan dokumen-dokumen tambahan. Apa maksudnya di sini? Kalau kemarin sudah kita bahas dalam membuat surat pemberitahuan audit bahwa seluruh dokumen itu dituliskan, dilampirkan di dalam atau dilampirkan di surat pemberitahuan audit. Namun kadangkala auditor meminta dokumen lain yang langsung tercetus gitu aja ingin diminta pada saat itu juga. Nah, ini perlu kesediaan audit untuk menyediakan dokumen-dokumen tambahan. Bisa jadi untuk memastikan apakah itu dokumennya lengkap, wajar. Nah, gitu. Makanya perlu yang namanya kontrak audit. Itu yang dilakukan dalam pertemuan awal. Lalu setelah pertemuan awal gimana? Udah deal ya? Oke, deal. Baik kalau begitu. Tetap melihat rundown-nya. Setelah itu dilakukan proses audit, ya kan? Proses audit masih ingat yang kemarin ya, bawa kertas kerja, kemudian dicentang-centang,
Tekniknya ada macam-macam, ya kan? Ada telaah dokumen, observasi, inspeksi, wawancara, mendatangkan pihak ketiga, ya, buka lagi video pembelajaran sebelumnya. Audit ini dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan. Proses audit mulai dilaksanakan setelah pertemuan awal diakhiri. Langsung. Nah, langsung ya. Langsung. Bisa pakai kertas kerja itu tadi buat apa? Buat memastikan bahwa proses audit itu berjalan sesuai dengan rundown, sesuai dengan rencana sebelumnya. Namun, ketika proses audit ini ternyata ada kemungkinan risiko dalam proses audit ya. Ada yang namanya orang itu kan nggak mungkin sempurna ya. Sempurna alhamdulillah, namun ada juga yang ada kendala. Nah, kita lihat risiko apa saja sih yang ada dalam proses audit. Oke, kita lihat yang di sini ada keterbatasan informasi auditi kunci. Jika dalam proses audit mengalami kendala keterbatasan informasi auditi kunci, maka auditor dapat meminta auditi untuk memanggil rekan kerja yang mengetahui informasi tersebut. Ini maksudnya apa? Ya, memang kadang yang dimaksudkan itu kan berbeda. Dipahaminya berbeda. Ketika kita menunjuk auditi kunci, ternyata yang diminta auditor bukan yang tentang yang dia kuasai. Makanya perlu apa? Risikonya, solusinya apa? Risikonya tersebut, maka solusinya kita memanggil rekan kerja yang mengetahui informasi tersebut. Auditi kunci sudah disiapkan. Auditi kunci yang memegang aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Namun, tiba-tiba saat itu untuk mendukung kelancaran audit, untuk memastikan bahwa bagian tersebut berjalan dengan baik, maka dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang di luar rencana itu bisa jadi. Oke ya, itu untuk risiko yang pertama. Kemudian untuk risiko yang kedua adalah kebocoran informasi hasil audit. Untuk segala informasi yang ditemukan oleh auditor bersifat rahasia hingga proses audit selesai. Jadi temuan yang dicatat harus tanpa sepengetahuan auditi. Jangan sampai ketahuan dulu ya. Nah, ini dilakukan untuk menghindari risiko permintaan pengurangan hingga penghapusan temuan oleh auditi. Nulis itu ya, tulis aja. Nanti kalau udah selesai ngauditnya baru disampaikan. Tapi nanti tunggu dulu, dalam proses jangan dulu. Itu adalah risiko yang kedua. Kemudian yang ketiga ada auditi kunci menghilang. Nah, menghilang ini berarti menghilang. Menghilang itu adalah disengaja ya. Menghilangnya auditi dapat dikarenakan karena sakit. Nah, sengaja bisa, nggak sengaja juga bisa. Nah, sakit ini kan sengaja karena memang sakit, jadi sengaja istirahat gitu ya. Itu sakit, kehilangan kontak, atau bisa jadi meninggal gitu ya. Kemudian, nah memang sih antisipasi itu sudah dilakukan pada tahap pertemuan awal dengan menuliskan kontrak kerja, tetapi kemungkinan ini tetap bisa terjadi. Solusinya, auditi kunci tidak hanya satu, melainkan juga disediakan auditi kunci cadangan. Tuh. Cadangannya dan baiknya itu memang sebuah organisasi tidak hanya satu orang yang tahu, namun ada beberapa. Untuk meminimalisasinya, dibikinlah pedoman pembuatan, kemudian akses ke aplikasi beberapa orang, namun tetap dipantau ya, tetap dikontrol. Untuk yang selanjutnya ada auditor menghilang. Oke. Jadi tidak hanya auditi yang menghilang, namun juga auditor yang menghilang. Sama seperti auditi. Auditor juga dapat mengalami hal yang sama seperti pada poin ketiga. Ini yang pada poin ketiga itu tadi. Solusinya adalah auditor dalam proses auditnya selalu melakukan laporan setiap hari kepada kepala SKAI. Walaupun itu nanti auditnya 5 hari atau berapa hari gitu ya, itu tetap setiap harinya itu laporan kepada kepala SKAI. Ya minimal lah kepada ketua tim audit. Ketua tim audit dulu, kemudian tim audit melaporkan kepada kepala SKAI. Ini dilakukan agar informasi tidak berhenti hanya pada satu orang, melainkan satu tim mengetahui secara harian. Dengan demikian, jika benar-benar auditor yang bersangkutan menghilangnya itu berarti ada alasannya ya. Bisa langsung digantikan oleh personel lain tanpa kehilangan rekam jejak hasil audit. Ini adalah sebuah
Kerja ya, kerja. Kerja itu bisa saja kadang ada halangan untuk masuk atau enggak. Sekolah aja gitu kan juga ya, kuliah gitu kan juga ada halangan ya. Bisa juga dalam proses audit ada halangan. Nah, halangan itu nggak masuk. Nah, nggak masuk sekolah, nggak masuk kuliah, nggak masuk kerja. Itu bisa. Itu risikonya itu. Walaupun sudah ada kontrak ya, sudah ada kontrak sebelumnya. Namun yang namanya halangan itu kan bisa jadi tidak kita inginkan gitu loh. Jadi harus ada solusinya. Lalu selanjutnya ada mati listrik ya teman-teman. Jadi sebelum audit, pastikan dulu bahwa listriknya nggak mati. Ini khususnya terutama bagi perusahaan, bagi organisasi yang tidak memiliki genset. Kalaupun miliki genset itu nggak enak, maksudnya nggak seenak kalau pakai yang listrik biasanya gitu loh. Jadi untuk memastikannya eh ya minimal dihubungin dulu, menghubungi pihak perusahaan listrik negara atau PLN untuk memastikan bahwa kondisi listrik pada saat audit akan dilaksanakan. Ditelepon dulu. Sebagai orang ya, makhluk sosial harus menjalin hubungan baik dengan organisasi lain yang minimal PLN ini untuk memastikan bahwa listriknya tidak akan padam pada jam itu. Kan gitu ya modelnya. Lalu yang keenam apa? Bencana alam. Nah, jika audit bisa diteruskan, maka diteruskan. Jika tidak, bisa dilakukan jadwal ulang. Karena memang bencana alam ini kan tidak bisa dihindari dan tidak bisa dikompromi. Ini harus belajar jadi orang fleksibel. Berdoanya lancar, namun ada kendala seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi ya. Kemudian yang ketujuh ada objek audit menghilang. Yang dimaksud objek audit di sini adalah dokumen ya, dokumen atau bukti fisik ya, benda. Itu bisa saja sudah disiapkan sebelumnya oleh auditi. Namun ada kalanya kehilangan tersebut terjadi. Nah, ini bisa berbaik sangka, bisa juga berburuk sangka. Nah, kalau sudah hilang begini, maka auditor harus bisa tegas memberi batas waktu pencarian atau bisa menelusur informasi dari jenis dokumen lain yang bersangkutan. Kalau sekarang kan modelnya digital ya. Digital itu lebih ke scan-scanan, lebih mudah. Kalau bukti fisiknya hilang, yaudah scan-scanannya mana. Atau bisa dipakai dengan antisipasi sebelum audit, meminta auditi untuk melakukan scan. Itu juga bisa. Kan ada yang suka ngaudit pakai dokumen asli, dokumen berupa fisik, hard file, atau bisa pakai yang scan-scanan itu bisa juga. Oke ya. Kemudian yang ketiga, nanti apa yang dilakukan setelah proses audit, yaitu melakukan komunikasi audit, teman-teman. Setelah diproses, lalu komunikasikan. Nah, ini sesuai dengan standar profesi nomor 2400 dan standar profesi 2420. Kalau yang 2400 ini, auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya. Komunikasi dapat dilakukan selama proses audit maupun setelah audit dilaksanakan. Komunikasi. Selama proses audit, komunikasi antara auditor dan auditi harus berkualitas. Komunikasi audit, bukan hasil audit. Belum tentu hasil audit ya. Itu komunikasi audit. Selalu berkomunikasi. Nah, untuk yang 2420, ini tentang apa? Tentang sifat-sifatnya. Tentang karakter-karakter komunikasinya. Yang disebutkan bahwa komunikasi yang disampaikan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Akurat. Apa sih akurat itu? Akurat itu adalah bebas dari kesalahan, distorsi, dan didasarkan atas fakta. Lalu apakah objektif itu? Apa objektif itu? Adil, tidak memihak, tidak berat sebelah, serta merupakan hasil dari pemikiran yang adil dan seimbang atas seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Kemudian jelas. Jelas itu apa? Mudah dipahami dan logis, terhindar dari pemakaian istilah teknis yang tidak penting dan menyajikan seluruh informasi yang signifikan dan relevan. Lalu ringkas. Apa yang dimaksud dengan ringkas? Komunikasi yang ringkas.
langsung pada masalahnya dan menghindari uraian yang tidak perlu, detail yang berlebihan, pengulangan, dan terlalu panjang. Dihindari semua yang itu ya. Lalu konstruktif, memiliki sifat membantu klien penugasan dan organisasi dan tertuju pada upaya perbaikan yang diperlukan. Yang selanjutnya, tidak meninggalkan hal-hal penting bagi pengguna hasil penugasan dan telah mencakup seluruh informasi dan observasi signifikan dan relevan untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang terakhir adalah tepat waktu, diterbitkan tepat pada waktunya dan bermanfaat dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi isu. Tepat waktu ini bisa saja langsung setelah selesai audit atau diberi jeda seminggu atau berapa hari itu bisa. Yang penting dikomunikasikan dengan jelas. Nanti akan saya sampaikan hasilnya beberapa hari lagi. Gitu bisa ya. Nanti untuk pelaporannya bisa dibahas atau bisa didengarkan di video pembelajaran selanjutnya tentang pelaporan audit. Itu adalah kriteria komunikasi audit. Lalu ada model-model komunikasi audit ya. Ada 3. Model pertama yaitu satu pintu. Kita lihat di sini, ini hanya ilustrasi ya teman-teman, jadi tidak baku. Ya, oke ya. Nah, satu pintu di sini teman-teman lihat, ini ada garis dua arah yang lonjong ini adalah satu pintu. Jadi diberikan apa? Nah, bentuk oval ini merupakan apa? Perwakilan dari masing-masing antara tim auditor internal dan auditi. Yang menduduki, yang dimaksud oval ini adalah apa? Yang berperan sebagai humas ya, humas PR ya, public relation, yang tugasnya menampung informasi yang diperoleh dari rekan satu tim untuk disampaikan ke tim yang lain. Ada tim auditor, ada timnya auditi. Nah, gitu ya. Ini misalnya tim auditor internal sedang mengaudit bagian teknologi informasi, maka komunikasi satu pintu dilakukan satu orang dari tim auditor internal dan satu orang dari bagian teknologi informasi. Ini adalah satu pintu. Setelah dapat ini analoginya adalah seperti perkuliahan kita. Jadi apa? Dilakukan satu pintu lewat WA group aja. Nah, atau biasanya saya hanya melayani kalau yang disampaikan oleh PIC-nya saja, itu satu pintu. Jangan semua WA saya ya, jangan. Saya salah satu aja. Itu adalah satu pintu. Contohnya itu yang dilakukan saya biasanya kalau waktu kuliah. Itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah model penanggung jawab bagian. Nah, di sini ada ABC. Ini juga nggak baku teman-teman. ABC-nya ini bisa saja sampai H, sampai I, ya, sampai K gitu bisa. Tergantung auditnya apa dulu. Misalnya begini. Auditor ini ya, ABC ini, nah auditor bertugas mengaudit objek audit A. Kemudian berkomunikasi dengan auditi yang melayani A itu, ya, melayani objek audit A tersebut yang disediakan fokus khusus untuk objek audit tersebut. Auditi kunci A, auditi kunci B, auditi kunci C. Nah, di situ. Auditor A, auditor B, auditor C. Berkomunikasinya gini terus. Lalu kalau sudah komunikasi audit, kemudian disampaikan ke dalam apa? Ini adalah penghimpun informasi. Penghimpun informasinya di sini. Sampaikan. Minimal ya. Minimal langsung. Maksimal sehari sekali. Gitu. Lalu yang ketiga adalah model bebas. Ya, kalau bebas ini nggak ada apa ya namanya ya, nggak ada aturannya, bebas mau komunikasi sini boleh, sana sini boleh, ini acak aja, bebas, nggak ada ilustrasinya. Ini hanya ilustrasi yang contoh misalnya. Pilih yang mana bebas ya teman-teman. Yang penting di sini itu ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangannya?
Untuk yang model satu pintu kita lihat di sini yang berkomunikasinya hanya satu orang. Ya, kemudian disampaikan ke dalam yang mengaudit PIC yang mengaudit, PIC yang mengaudit, PIC yang menyediakan dokumen. Saya tolong dong dicarikan dokumen A. Dia nyampein ke sini. Kemudian nyampein lagi ke sini. Ini ngasih sini, ngasih lagi sini. Nih, nah gitu kan ya, itu adalah ilustrasinya. Kelebihannya apa? Meminimalisasi adanya miskomunikasi karena informasi terpusat pada satu orang. Nah, perumpamaannya adalah ketika kita sedang kuliah, saya mintanya adalah cukup ketuanya aja yang menghubungi saya biar informasinya terpusat. Jangan sampai nanti ketika bukan ketuanya, orang tersebut tidak memberitahu satu kelas. Nah, itu kan bahaya. Nah, itu contohnya ya, contohnya kalau sedang kuliah. Kemudian kalau kekurangannya apa? Audit cenderung lama karena tergantung pada satu orang. Tergantung dengan ini loh. Nah, tergantung dengan dua oval ini loh. Ini. Ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah model kedua. Ini model kedua ya, kurang satu. Kelebihannya adalah komunikasi lebih intens dan lancar karena hubungan dua orang yang menguasai objek audit yang sama. Nah, ini auditnya. Audit ini biasanya pada saat audit harian itu seperti itu. Bisa ditiru pada saat kalau menyusun tim audit langsung. Disediakan dua orang yang saling berhubungan dan saling mendukung kegiatan objek, saling menguasai. Gitu ya. Auditor internal A bertemu dengan auditi kunci objek audit A gitu. Walaupun ada kelebihannya, nah ini juga ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Informasi dari masing-masing penanggung jawab objek audit terbilang lambat apabila jika tidak langsung disampaikan ke pimpinan baik ketua auditor maupun auditi. Belum lagi jika ada supervisi dari dewan yang meminta hasil audit sementara. Ini bisa karena dipegang sendiri oleh masing-masing auditor. Gitu ya. Bisa lambat. Kenapa lambat? Ya bisa jadi nanti ajalah laporannya ke sini, ke ketua tim auditnya atau ke bagian yang penghimpun informasinya. Nanti aja. Nah, kalau di era digital ini ya lebih mudahnya kalau pakai Google Drive ya, itu lebih cepat. Namun kalau untuk yang observasi pakai teknik itu kan bisa saja lama ya kan, apalagi nggak pegang gadget. Nah, itu ya kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang selanjutnya ada model yang ketiga adalah bebas. Bebas ini kelihatan cepet ya. Aku mau ke sini, tanya sini, biar cepet, biar auditnya cepet, biar cepet selesai gitu ya. Walaupun ada randonnya ya. Nah, ini ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Lebih cepat, itu tadi yang saya sebutkan, lebih cepat tanpa menunggu kedatangan auditi khusus seperti pada model 1 dan 2. Lalu yang kedua, kekurangannya apa? Ada kemungkinan salah sumber informasi karena tidak ada pembagian tugas tentang penanggung jawab objek audit. Bahkan asal bertanya pada audit yang belum tentu menguasai informasi yang dibutuhkan auditor. Auditor asal bertanya, auditi asal menjawab. Nah, itu terjadilah human error, maka terjadilah informasi yang salah. Itulah yang dilakukan jika pakai model ketiga. Model 1, model 2, model 3. Ada kelebihan, ada kekurangan. Untuk memilih yang mana, diskusikan dulu sebelum melakukan proses audit, yaitu pada saat melakukan persiapan audit setelah dilakukan survei audit. Begitu dulu ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang ditanyakan, masih belum paham, diputar lagi videonya. Kalau setelah diputar kembali masih bingung, silahkan ditanya di komentar atau di WA group atau dimanapun bisa kalau ada kesempatan. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.